humanis dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang IT. Oleh karena itu, besar harapan saya dan kita semua, mudah-mudahan Pol PP Kota Jambi nantinya bisa menjadi contoh skala nasional. Ya, Kapolri! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bang ya. Alhamdulillah. Biar akrab manggil abang aja nih bang. Ya. Inilah bang, sore ini bang menyingkat waktu, ingin ngobrol diskusi singkat-singkat aja nih bang. Ya. Tentunya di channel YouTube kita Bincang Kito. Baik Pak Kasat. Yuk. Melihat kondisi hari ini Pak Kasat, banyaknya masukan dari masyarakat Kota Jambi khusus ini bang terkait penanganan COVID-19 ala Pol PP. Sebenarnya ingin tahu itu Pak Kasat, makanya kami kesini sore ini Pak Kasat. Kenapa sampai bisa seperti itu, dikatakan berpolemik? Tidak, tetapi menjadi bahan perbincangan masyarakat Kota Jambi khususnya Pak Kasat. Izin Pak Kasat ini Pak Kasat penjelasannya Pak. Baik, terima kasih pada bincang kita Pak. kalau bincang kita. Iya. Ya, pada hari ini saya dari Satuan Polisi Pamung Praja khususnya Angkasa 1 ini menjelaskan penanganan dari COVID-19 khususnya penindakan. Siap. Di mana berdasarkan peraturan wali kota nomor 21 tahun 2020, ketika itu juga saya sudah menjadi camat Alam Rajo, dan tanggal 9 November saya dipercaya oleh Bapak Wali Kota Jambi menjadi Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Ada memang beban berat dan tugas yang harus kami laksanakan dalam penanganan COVID-19 ini. Yang pertama adalah menindaklanjuti institusi wali kota terhadap relaksasi ekonomi dan juga pelaku-pelaku usaha dengan batasan waktu, protokol kesehatan, dan juga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Pelaku usaha yang kita tindak ini adalah berdasarkan SOP. Yang pertama, mereka harus mengajukan izin terlebih dahulu dari Satgas Covid. Setelah itu dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Apakah layak itu mereka diberikan rekomendasi. Setelah diberikan rekomendasi oleh Satgas Covid, maka dilakukan pengawasan oleh Satpol PP Kota Jambi. Satpol PP Kota Jambi. Betul sekali. Nah, dalam pengawasan pasti ada yang menjalankan dengan sebaik-baiknya, ada yang tidak. Nah, kita tidak melakukan tebang pilih. Pol PP bukan menindak karena suka dan tidak suka, karena tebang pilih, adanya tebang berpihak kepada salah satu ya, pelaku usaha karena kedekatan, yang kedua ketiga karena intervensi, ataupun karena sekedar cuitan dari netizen, bagaimana segala macam, tidak. Tapi kita memiliki intel, ada intel kita juga, dan juga kita ada wasmat kita turun ke lapangan, apakah itu laporan itu betul. Tuh. Selanjutnya kita melakukan penindakan itu bukan karena semata-mata karena tidak suka, tapi karena kondisi di lapangan kita temukan ya si pelaku usaha ini tidak menjalankan protokol kesehatan. Contoh melewati jam waktu malam. Oh ya. Menghalangi petugas. Iya. Setelah itu dengan suara yang terlalu besar, mungkin ada salah satu KP, dan juga ada image masyarakat kenapa kok ini tidak ditindak. Kami juga pernah turun di salah satu tempat usaha yang menjadi sorotan. Saya tidak usah sebutkan tempat usahanya apa. Iya. Ternyata tempat usaha tersebut sangat mentaati protokol kesehatan, ya, begitu. Dan sudah setelah diberikan peringatan pertama, stiker itu belum sampai sekarang belum pernah dicabut. Belum dicabut ya? Belum dicabut, karena stiker peringatan pertama itu adalah warning lampu kuning. Nah, jadi para pelaku usaha kami sampaikan, kalau ditempel stiker peringatan pertama bukan tidak boleh berusaha lagi, tapi itu adalah warning lampu kuning untuk betul-betul mentaati protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah pelaku usaha tersebut
sudah ada yang menjaga tempat cuci tangannya, ada yang mengukur suhu tubuhnya. Setelah itu di tempat itu yang mejanya hanya boleh 2, ya memang ditempati untuk 2 orang. Kalaupun ada musik, hanya pemain musik saja. Dan itu kami datangi tanpa sepengetahuan mereka. Kedua lagi, di tempat usaha tersebut ternyata mereka memiliki trik, ya, membuat kupon, ya, 200.000. Apabila belanja 200.000, maka akan diberikan kupon hadiah, nanti akan dicabut di akhir tahun untuk mendapatkan Honda sana, kendaraan roda 2. Pol PP melaksanakan itu, Pak? Bukan. Jadi kami melihat kenapa kok bisa sedemikian antusiasnya para pengunjung itu ke sana. Ya, mungkin kalau kalangan orang melihat itu hanya sekedar yang namanya apa, harganya harga mungkin ya level-level yang menengah ke bawah. Tetapi begitu yang datang berjanji 5 orang, mereka datang bawa kendaraan masing-masing, satu orang, berarti udah 5 kendaraan yang terparkir. Dan parkiran tersebut mungkin ada salah satu tempat, mungkin dia akan menuju ke tempat lain lebih aman parkir di sana. Dan kami lihat image masyarakat atau netizen yang mungkin yang menyudutkan itu, ternyata kita melakukan bukan karena cerita, omongan dan sebagainya, tapi kami menindaklanjuti apabila itu memang sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah berdasarkan ketentuan aturan. Apabila sudah diberikan peringatan pertama, maka kita akan memberikan denda administrasi dengan penutupan sementara. Apabila dia sudah membayar denda tersebut, maka kita akan buka dengan menunjukkan bukti setor dari dispenda. Kami lihat memang kecenderungan untuk ketaatan masyarakat, khususnya penggunaan masker sekarang untuk Kota Jambi sudah semakin meningkat. Sudah semakin meningkat. Nah, kalau untuk pelaku usaha sendiri, kami sudah selalu, baik itu siang, pagi ataupun malam, khususnya malam minggu, itu kalau kita lihat jam 11 malam sudah tidak ada aktivitas. Jam 9 malam, Pak? Jam 11 malam. 11 malam, ya. Jam 11 malam. Pelaku usaha manapun juga itu sudah tutup. Yang hanya kebanyakan angkringan. Angkringan ini kan UMKM. Tapi kalau pelaku usaha mungkin dunia hiburan, seperti kafe, seperti mungkin pub ataupun karaoke, itu rata-rata itu sudah tutup semua. Satu catatan, sebenarnya laporan yang kami lakukan penindakan itu sebenarnya dari para pelaku usaha itu sendiri. Yang melaporkan kepada kita. Artinya bukan Pol PP sendiri yang langsung datang ke tempat itu. Kebanyakan tidak. Enggak ya. Tapi laporan itu dari masyarakat. Bukan dari masyarakat, dari para pelaku usaha itu sendiri. Dari pelaku usaha itu sendiri ya. Dan ternyata memang terbukti. Tetapi laporan dari masyarakat ternyata begitu kami datang ke sana, dia mentaati, apa yang harus kami lakukan? Tidak. Itu salah. Berarti kami hanya mendengar sepihak, tidak. Kami melihat yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya. Saya selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, bukan hanya dalam kondisi COVID-19 ini. Kenapa? Saya tegas sekali mengatakan, istri saya pernah terkena COVID-19. Saya tidur dengan istri saya. Hari demi hari saya tahu. Hari pertama badannya meriang. Hari kedua demam panas. Hari ketiga badannya ngilu. Hari keempat mual, hari kelima mencret, hari keenam sakit kepala, hari ketujuh batuk, hari ke-8 pilek, sampai saya bawa rapid test dan selanjutnya saya swab positif. Saya antar ke rumah sakit sampai, dan saya tahu persis kan tidak bisa mencium bau. Nah, kenapa? Masyarakat tidak pernah percaya ada COVID itu ada. Ada. Siapa yang mengatakan tidak ada? Ada. Tapi alhamdulillah, saya juga dengan anggota berharap ya Anda jaga kesehatan. Kalau kita mau bergerak ya minimal jam 10 pagi, setidaknya kita bisa sekaligus berjemur ya kan di lapangan. Nah, anggota saya juga ya Satuan Polisi Pamung Praja menindak di lapangan itu bukan karena kita benci, tidak, tapi karena sayang dengan masyarakat untuk mengingatkan. Oh, Kasatpol PP kenapa terlalu Kami tidak arogan, tapi kami keras dia.
Iya. tegas dia. Kalau kami tidak keras dan tegas, mungkin akan banyak lagi korban-korban dalam penanganan COVID-19 ini. Artinya disiplin, tegas, keras. Ya. Kalau nggak tuh Betul. sulit untuk menanganinya, Pak. Sulit sekali. Apalagi membubarkan dan lain sebagainya. Bukan tidak berisiko dengan anggota saya. Betul, Pak. Anggota saya yang selalu di lapangan ini, apakah yang berhadapan dengan mereka, apakah yakin mereka ini tidak terkena terpapar COVID? Sebagai Betul. contoh, sekarang penerimaan Banpol PP, setiap tahapan mereka ikut yang harus mengambil antigen. Terbukti, waktu tes kesehatan luar, mereka negatif semua antigen. Begitu 5 hari setelah itu kita tes kesehatan dalam, diambil antigen lagi, 1 orang positif, laki-laki ya, orang perempuan, diambil swabnya ternyata positif. Hanya waktu 5 hari. Artinya berisiko juga buat Pol PP sendiri, Pak Sukanda. Betul sekali, apalagi kami belum divaksin secara keseluruhan anggota kami. Nah, saya dari pengalaman menangani COVID-19 ini, mulai dari yang menjemput, yang sakit pada saat klaster goa, saya di Kecamatan Alam Praja dulu, itu yang paling heboh sekali, itu sudah pernah saya lakukan. Dan sampai juga dengan menjemput pasien juga yang sudah sehat juga, paling banyak di Alam Praja pada saat sebelum saya jadi Kasat Pol PP. Dan ditambah lagi sekarang kita harus menangani sekota Jambi. Iya. Nah, penambahan selalu bertambah, terkadang ada 16 dan sekarang sudah mencapai 1.600 lebih. Artinya peran Pol PP itu sendiri, Bang, ingin detail ini sebenarnya, Bang, dikit. Tidak harus ada instruksi wali kota atau bagaimana, Bang? Peran Pol PP itu adalah berdasarkan peraturan Permendagri nomor 54 tahun 2011 itu adalah sesuai dengan standar operasional prosedur, ya, melakukan penegakan peraturan daerah atau produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu adalah peraturan daerah dan peraturan wali kota. Peraturan wali kota. Kalau peraturan wali kota sudah dikeluarkan, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pol PP dan sudah menjadi kewenangan Pol PP untuk melakukan penindakan. Laporan kita pasti akan selalu sampaikan kepada pimpinan. Disuruh dan tidak disuruh harus dilaksanakan itu. Wah, itu dia teman-teman. Baik, Bang, dikit menyambung lagi, Bang. Kita minta tanggapan dikit, Bang, terkait netizen ini, Bang. Netizen ini kan macam-macam, Bang, komentarnya. Memang tanda kutip aja, Bang, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pada Pol PP sendiri, melakukan tindakan. Mungkin kemarin ada beberapa yang agak menjadi perbincangan hangat ini, Bang. Cuman tidak usah kita sebutkan, tetapi ada 2 mungkin. Salah satunya rumah makan, kita juga sebut rumah makannya. Salah satu kafe, kita nggak usah sebut kafenya. Tapi menjadi perbincangan hangat ini, Bang. Seperti apa tanggapan Abang menghadapi situasi ini ketika netizen, Bang, berasumsi yang negatif ini, Bang? Izin, Bang. Saya dengan anggota sudah saya sampaikan, berjalanlah di dalam rel. Apabila kita berjalan di dalam rel, insya Allah kita tidak akan pernah jatuh. Siap. Tapi jangan berjalan di atas rel. Ketika di tikungan kita pasti akan jatuh. Terkait yang disampaikan tadi mengenai rumah makan, salah satu rumah makan, salah satu kafe, ya mungkin bukan hanya kafe itu, ya ada malah kafe yang tidak punya izin juga. Oh gitu, Bang? Ada. Nah, rumah makan itu waktu saya jadi camat Alam Praja kita sudah ingatkan untuk mengurus izin. Tapi kewenangan camat pada saat saya jadi camat hanya ada keterbatasan. Ya. Tidak bisa melakukan penindakan. Tapi ketika saya menjadi Kasat Pol PP, saya turun pada malam hari, pada saat itu jam 9. Saya sudah mendengar cerita. Laporan juga? Iya, prokesnya itu sudah sangat tidak bagus. Jam 9 malam saya turun dengan Kabid Penegakan Peraturan Daerah nomor 2. Ternyata itu kursi yang disusun itu betul-betul tidak sesuai dengan prokes. Dan kita arahkan harus yang terbaik bagaimana. Kita sudah ingatkan. Tim prokes kami nanti besok akan turun Satgas Covid. Ternyata tidak diindahkan. Oh begitu. Akhirnya kita berikan denda pada yang bersangkutan. Denda pada saat itu 5 juta. Nah, menghadap kepada kita, kepada PPPNS, penyidik, dan mereka membayar denda.
Karena itu belum kita lakukan penyegelan. Ketika dipanggil penyegelan, kita meminta yang namanya izin usaha. Waktu itu ya. Ya, izin usaha juga tidak ada. Ya, akhirnya kami masih berikan kesempatan untuk 1 bulan untuk mengurus izin. Kurang apa lagi, Pol PP memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Iya. Nah, 1 bulan kami memesan makanan kepada tempat usaha tersebut. Iya. 1 bulan setelah memesan, kami membayar. Tidak diberi gratis, tidak, bayar cash. Hampir 7 juta lebih pada saat itu. Ketika kita bayar, waktu itu jam 7 malam kita bayar, kita tanya, sudah selesai belum izin usaha? Belum. Apakah kami selaku penegak perda harus membiarkan itu lagi setelah kami menghimbau? Tidak. Akhirnya malam itu kami melakukan penegakan. Penegakan itu adalah izin usaha yang tidak ada. Saya tegaskan, Izin usahanya yang tidak ada, bukan protokol kesehatan. Artinya bukan persoalan protokol kesehatan kalau semua makan Pak ya. Bukan. Legalitas. Jadi begitu kita turun, ternyata kondisi di lapangan prokesnya juga tidak berjalan. Baik. Ya, ada pengunjung yang makan, satu meja itu terlalu banyak, kami temukan, dan kita sudah lakukan buat berita acara. Kita jalan ke samping, ada drainase yang ditutup dengan papan yang digunakan untuk tempat parkiran. Nah, seharusnya itu kan yang drainase itu yang bangunkan pemerintah, tidak boleh ditutup. Ya. Kita turun ke belakang, amdalnya tidak ada. Di mana mereka pembuangan, dan tempat usaha ini, pelaku usaha ini sudah pernah didenda kebersihan 15 juta pada saat itu. Cuma tidak diindahkan ya Pak ya. Tidak diindahkan untuk mengurus izin. Akhirnya pada malam itu kita tutup, kita sampaikan dengan seluruh karyawannya. Kenapa Pol PP melakukan penindakan? Kami mengumpulkan, tidak semata-mata kami menutup. Kami menjelaskan kepada karyawannya, kami melakukan penindakan ini. Malah ada pelaku karyawan yang bertanya, kapan bisa dibuka? Jawaban kami satu, apabila izin usaha sudah bisa ditunjukkan kepada Pol PP, hari itu dan hari ini akan kami Dibuka. buka. Oh. Berarti ada solusi lah ya Bang ya. Ada. Luar biasa. Baik. Jadi setelah itu sampai hari ini masih dalam proses. Ternyata bukan SPPL, dapat kajian ternyata UKLUPL oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kami Ya. tanya lagi dengan apa? Sekitar 30 hari. Nah, berangkat dari cerita itu tadi, Ya. ada salah satu kafe. Ya. Oh itu kenapa? Tidak Tidak ditutup. ditutup, tidak tindak. Menutup itu bukan tidak ada dasarnya. Peringatan pertama sudah kita berikan di salah satu kafe tersebut. Setelah kita berikan, ternyata kafe itu malah lebih baik setelah kita berikan peringatan pertama. Iya. Ini yang ingin kita inginkan, bukannya setelah kita berikan peringatan pertama malah menjadi. Iya. Kan begitu? Ada kok tempat hiburan yang kita ingatkan secara lisan. Setelah itu peringatan pertama, yang kedua malah melebihi jam waktu, akhirnya kita tutup sampai 1 bulan. Ada salah satu karaoke, ada. Nah, tempat yang kafe ini, ya itu yang tadi awal dari saya ceritakan tadi, mereka punya trik, ya kan, untuk menarik, ya makan mungkin 2.000 dapat kupon. Protokol kesehatannya satu jalan, orang masuk juga. Ya mungkin kendaraan di luar itu yang terlalu banyak, itulah yang menjadi sorotan sebenarnya. Kalau isi di dalamnya, kalau kita lihat sendiri, mungkin tidak seperti yang dibayangkan. Makanya kami juga sampaikan himbauan, ya untuk parkiran jangan sampai ditaruh di depan itu, cari tempat yang lain. Nah, izin kalau ditanya izin memang ada, SKRK-nya ada, ya izin usahanya dari apa juga ada. Apa yang harus kami lakukan penindakan? Jadi kesimpulan yang kami ambil sekarang itu, ya persaingan pelaku usaha itu sendiri. Dan jangan pernah untuk Pol PP untuk ya membuat Pol PP ini bisa bertindak ya dengan ada netizen begini kami menindak tidak sesuai dengan aturan. Tidak. Kami bertindak sesuai dengan aturan. Mau apapun cerita tentang bagaimanapun, ya kalau itu tidak sesuai dengan aturan kami tidak akan melakukan penindakan.
luar biasa ini. Bang Mustari. Asik ini berarti Bang. Berarti biar jelas artinya Pol PP sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur peraturan yang sudah ditetapkan. Makanya Pol PP melakukan tindakan yang benar. Mungkin seperti itu. Nah, Mustari ya, Bang, ya. Ada satu contoh di salah satu rumah sakit, Baik. ya, kafe. Sempat terjadi viral juga di media sosial. Iya. Ya, yang salah satu mungkin kameramen yang dihalangi, ya media, Ya. yang bisa vote, tapi kita masih berikan kesempatan, padahal izinnya tidak ada, rekom dari apa juga tidak ada dari Satgas Covid, malah mereka membuat DJ, lampu dimatikan, jarak dengan salah satu rumah sakit swasta itu hanya sekitar 50 meter, pakai band. Dan itu sudah menjadi pemantauan kami. Kami tidak, protokol kesehatan ini adalah sudah perintah presiden. Apapun Ini harus tidak- dilakukan. ya, apapun yang tidak kita meminta segala macam, siapa ini dan segala macam. Tetap ditindak. Tetap tanpa tebang pilih segala macam. Ada itu di salah satu rumah sakit. Dan baru ngurus izin. Baik Bapak. Closing statement Bang, pesan-pesan mungkin buat masyarakat Jambi, dipersilakan Bang. Pesan kami kepada masyarakat Kota Jambi, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada kesempatan ini pandemi COVID-19 belum berakhir dan masyarakat juga belum diberikan vaksin. Selaku Satuan Polisi Pamong Praja, kami tetap akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020. Dan kita berharap kepada seluruh masyarakat lakukan 5M. Yang pertama mencuci tangan, menggunakan masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima menghindari jangan bersentuhan. Nah, apabila di antara kita, di lingkungan kita dan diri pribadi kita sudah dapat memprotek, mudah-mudahan tidak ada penularan yang bertambah selanjutnya. Dan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas adalah sesuai dengan standar operasional prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, ya, tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Kami tidak akan melakukan tindakan yang semena-mena, yang arogan, tapi kami akan memberikan himbauan terlebih dahulu, baik secara lisan, ya, tertulis di lapangan, dan memberikan peringatan pertama dan selanjutnya denda sampai dengan tindakan penyegelan ataupun pencabutan rekomendasi izin usaha yang sudah diterbitkan oleh Satgas Covid-19. Pada seluruh masyarakat, kita ketahui sebentar lagi akan dibuka relaksasi pendidikan, khususnya para tenaga pendidik dan kepada seluruh juga orang tua murid. Kami mohon untuk dapat menjaga anak-anaknya, karena ini adalah yang kedua kali pemerintah Kota Jambi memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar tatap muka di sekolah. Tetap jaga 5M itu, dan mudah-mudahan dengan ada relaksasi pendidikan ini tidak ada penambahan terhadap pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Salam pandemi COVID-19.